Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaira Lasto dari SMA Negeri 1 Terbanggi Besar kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan bertausiah tentang keistimewaan sholat tahajud. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Tak lupa salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan sholat tahajud. Sholat tahajud berarti bangun tidur untuk beribadah bagi yang berkemampuan. Hukum sholat tahajud adalah sunnah yang dianjurkan. Dahulu pernah terjadi perdebatan antara mewajibkan sholat ini atau tidak. Karena Nabi Muhammad selalu berusaha bangun untuk mendirikannya meskipun ia sakit. Namun, pendapat para ulama mengatakan sholat ini dilakukan bagi yang mampu, sehingga dapat disimpulkan sunnah yang dianjurkan karena mengingat banyak pahala yang didapat ketika mengerjakannya. Antara lain, yang pertama, masuk surga tanpa hisab. Abdullah bin Salam berkata, Rasulullah bersabda, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan. Sambungkanlah silaturahmi dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, pengusir penyakit dari badan. Salman Al-Farisi meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian mendirikan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian pendekatan diri kepada Tuhan, penebus dosa dan pengusir penyakit dari badan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan At-Barani. Yang ketiga, menyimpan pintu-pintu kebaikan. Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah menjawab, sesungguhnya kamu bertanya tentang sesuatu yang berat, tapi hal itu mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika mampu menempuh perjalanannya. Beliau bertanya, maukah aku tunjuk kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah yang menghapuskan dosa seperti air memadamkan api, dan sholatlah pada larut malam. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Yang keempat, menggugurkan dosa dan mencerahkan jiwa. Ibnu Al-Hajj berkata, terdapat banyak manfaat dari sholat malam. Di antaranya menggugurkan dosa, seperti angin yang menggugurkan daun-daun kering dari pepohonan. Salat malam juga dapat menerangkan hati, mencerahkan jiwa, menjadikan wajah berseri-seri, menghilangkan kemalasan, dan menyehatkan tubuh. Orang yang mendirikan sholat tahajud menjadi tumpuan pandangan para malaikat dari langit yang terus mengawasi, seperti bintang-bintang yang memancarkan cahaya kepada penghuni bumi. Selain itu, orang yang mendirikan sholat malam akan mendapat keberkahan, cahaya, dan persembahan berharga yang tidak terbayangkan. Yang kelima, seperti bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, keutamaan sholat pada malam hari atas sholat pada siang hari, seperti keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi atas sedekah secara terang-terangan. Hadis riwayat Ibnu Mubarak dan At-Tabarani. Dengan melaksanakan sholat tahajud, kita mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, yang pertama, dijauhkan dari penyakit jasmani dan rohani. Yang kedua, dikaruniai ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapat pencerahan rohani, kebersihan hati, dan kesucian rasa. Yang keempat,
dicatat sebagai orang yang berbuat ihsan. Yang kelima, mengetahui rahasia-rahasia terdalam dari kehidupan keagamaan. Yang keenam, dipuji oleh Allah dan digolongkan sebagai hamba yang baik dan memiliki iman yang sempurna. Sekian tausiah dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.